Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu masuk si Hepri? Siapa ini? Saya Pak, sama Oh, Hepri. ya kamu itu apa? Yang tugas seminar akuntansi itu kemarin bab 3 udah selesai kan? Iya Pak. Itu bab 4 udah selesai baru ke saya. Jadi bab 4 selesaikan sampai selesai akhirnya. Oh, baru nanti pas Iya, iya. Bapak bikin bimbingan lagi baru itu ya Pak, kalau kita udah Iya, selesai. Kalau belum nggak apa-apa Pak, kalau nggak usah bimbingan Pak, nggak ikut nggak gitu. usah pas selesai aja bab Oh, 4 selesai baru ke saya lagi ya. oke Pak. Ya, oke. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Pak. Kan butuh waktu sebulan itu. Iya Pak. Iya, Saya makanya nungguin 2020-nya Pak. Iya Saya baru 2020. 20. itu tunggu aja. April itu keluar semua itu. Iya baru 20. Ya udah, makasih ya Pak. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Sania, udah ini yang SA ya, surat akuntansi ya. Sania apa? Surat akuntansi juga? Iya Pak, seminar akuntansi Pak. Akuntansi itu udah bab 3 udah selesai? Belum Pak. Oh, boleh cepat. Sampai di mana bab 3? Jadi gini Pak, bab 3 kita baru sampai di objek penelitiannya Pak. Nah kita itu masih bingung Pak untuk menggunakan model penelitiannya sama uji hipotesisnya bagaimana Pak? Apakah sekiranya dari Bapak ada masukan Pak? Kamu penelitian kan udah jelas, kamu dependennya apa, independennya apa, digabung aja bersama penelitiannya. Iya kan? Penelitiannya sama Bab 3-nya kan ada objek dan sampel penelitian. iya, bersama penelitiannya kan tiru aja yang temanmu tadi itu kelompok sebelumnya kan. Hormat pernah baca buku panduan skripsi ya. Oh, jadi model penelitiannya buat sendiri atau gimana Pak untuk rumusnya? Bersama penelitian bikin sendiri aja bersama penelitiannya. Kan kamu udah ada dependent variable udah tahu. Independen udah tahu. Kamu pakai regresi ya? Iya, Regresi Pak. kan udah. Iya, benar, Pak. Iya, pakai regresi aja sama kok. Seperti yang tadi itu. Dia ada aja di buku panduan skripsi sama skripsi yang dari pustaka ya, sama aja. Ya. Oh, kalau misalkan udah berarti nanti bimbingan lagi atau bagaimana Pak? Atau cek lagi sekali lagi udah selesai 3 ke saya ya. Oh iya Pak. Ya, sekali Baik, lagi. Pak. Ya. Habis itu bab 4 udah selesai ke saya lagi ya. Iya Pak. Jadi selesai bab 3 ini nanti kita bimbingan lagi ya Pak, Bapak? Lagi cek lagi betul gak 3-nya ya. Ya. Nanti setelah bab 3 baru bab 4 kamu kerjakan, udah selesai bab 4 baru saya lagi ya. Gitu ya. Baik Pak. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak Sparta. Saya izin live Pak. Ya, Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum. Ya, berikutnya Talita, tinggal kamu sendiri nih Talita. Udah selesai tadi. Udah, cepat aja. Ini saya kemarin yang itu ya Pak, pembahasan sama implikasi manajerial ya Pak. Ya. Ini ya. Nah, untuk pembahasannya itu kan kemarin Pak. Kamu di rumah di kantor nih, di mana nih? Saya di rumah Pak. Di rumah. Enggak kerja, Sabtu ini kerja. Enggak Pak, Sabtu libur, Sabtu Minggu libur. Iya. Nah, ini kan kemarin pembahasannya itu Pak Sparta minta untuk apa hasilnya untuk yang sejalan sama yang nggak sejalan ya Pak? Iya. Nah, ini udah benar belum ya Pak? Untuk yang pertama, analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap jangka waktu auditnya, kan hasilnya itu adalah berpengaruh negatif. Iya. Sejalan dengan penelitiannya Puspita Sari dan Latrini yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin baik pula sistem pengendaliannya. Jadi semakin kecil tingkat kesalahan laporan keuangannya. Jadi pengauditannya itu bisa lebih efektif dan efisien. Terus dia berbeda dengan hasilnya Saimargani yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap jangka waktu audit karena semua perusahaan yang telah terdaftar di BEI
sudah diawasi oleh investor, pengawas pemodalan, dan pemerintah. Jadi ukuran perusahaan itu mau besar ataupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Iya, terus? Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap jangka waktu auditnya itu hasilnya berpengaruh negatif terhadap jangka waktu audit. Itu sejalan dengan penelitiannya Nugroho yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi itu cenderung mengharapkan penyelesaian auditnya lebih cepat dan tidak menunda pelaporan keuangannya, Pak. Ya, terus? Dengan demikian, perusahaan cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan dengan yang tingkat profitabilitasnya lebih rendah. Ya, terus? Itu berbeda dengan hasil penelitian Apriani yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap jangka waktu audit. Itu Apriani menyatakan bahwa baik perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi ataupun rendah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya yaitu paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tahun tutup buku. Iya, terus? Ketiga, pengaruh solvabilitas terhadap jangka waktu audit itu hasilnya pengaruh positif terhadap jangka waktu audit. Itu sejalan dengan penelitian Arya Ningsih dan Budiarta yang menyatakan bahwa mengaudit perusahaan yang memiliki hutang akan memakan waktu lama karena auditor harus mencari sumber penyebab dari tingginya proporsi hutang yang dimiliki oleh perusahaan serta membutuhkan banyak waktu untuk mengkonfirmasi pihak-pihak debt holder yang berkaitan dengan perusahaan. Itu bertolak belakang dengan penelitiannya Samargani yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap jangka waktu audit. Itu disebabkan karena standar pekerjaan auditor itu telah diatur dalam SPAP dan menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit. Sebentar cerita. Kalau yang Samargani itu ada di penelitian relevan ada? Ada, Pak. Ada ya, terus. Cuman dia aja, yang lain nggak ada? Cuman dia aja? Yang tidak ini, Pak, yang tidak. Lalu siapa Samargani siapa lagi? Dia penelitian relevan itu? Kayaknya ini apa? Ini solvabilitas ya? Ya, siapa aja? Lagi deh. Kayaknya ada lagi deh, Pak. Nah, sebutkan juga semuanya. Oh gitu, oke, Pak. Iya, semuanya. Berarti untuk yang sejalan semuanya juga disebutin, Pak? Apa? Ya, semuanya sejalan masukin semua. Oke. Ada 3 orang, masukin 3-nya, jangan nggak dimasukin ya. Oke, Pak. Misalnya contoh Samargani dalam koma, Samargani 2005, koma si Anton 2005, Anton 2007, kayak gitu loh. Oh, oke, Pak. Terus nanti di bawahnya baru penjelasan. Iya. Tiganya gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Jadi tadi ini juga ya, Pak, audit. Kalau audit tenor ini, Pak, dia untuk yang tidak sejalannya tuh saya nggak ketemu, Pak. Jadi untuk coba cari tambah lagi jurnalnya. Berarti saya tambahin ya? Oke, Pak. Tambah lagi jurnal. Ini jadi saya baru ada yang penelitian sejalannya aja untuk audit. Sejalan cari lagi ya. Oke, Pak. Iya, terus implikasi manajerialnya. Ini berdasarkan analisisnya itu implikasi manajerialnya yang dapat diterapkan seperti ini, Pak. Yang pertama, variabel ukuran perusahaan itu memiliki pengaruh negatif terhadap jangka waktu audit. Jadi perusahaannya itu dapat menjadikan variabel ukuran perusahaan ini menjadi salah satu faktor penentu jangka waktu audit dengan cara menjaga keefektifan pengendalian internalnya, karena kalau pengendalian internal yang baik itu dapat memungkinkan kesalahan atau salah saji dalam laporan keuangan lebih rendah atau menurun gitu, Pak, dan dapat memudahkan auditor dalam melakukan proses auditnya. Terus kedua, variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif. Variabel ini juga dapat dijadikan faktor penentu untuk jangka waktu audit.
bagi perusahaannya dengan menjaga rasio keuangannya yang Ya, terus. dalam penelitian ini saya pakainya ROA ya Pak, agar tidak mengalami penurunan rasio yang signifikan. Hal Ya. ini dilakukan dengan cara menjaga efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba dan memperhatikan perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu sebagai salah satu cara pengendaliannya Pak. Ya, Terus Tiga, variabel solvabilitas memiliki pengaruh positif. Variabel ini juga dapat dijadikan faktor penentu jangka waktu audit. Ya, terus? Perusahaannya dengan menjaga rasio keuangannya yang dalam hal ini itu debt to asset rasio agar tidak mengalami kenaikan yang Ya, terus? ini dapat dilakukan dengan cara mengelola yang dimiliki dengan baik sehingga dapat mengurangi pembiayaan aset dengan hutang dan dapat menghasilkan laba maksimal. Selain itu juga pengelolaan aset yang baik dapat membuat perusahaan mampu untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan dapat membiayai asetnya tanpa utang. Yang terakhir, audit tenor ini tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap jangka waktu audit, sehingga KAP dan perusahaan tidak perlu mempertimbangkan variabel ini sebagai faktor penentu jangka waktu audit. Karena pada dasarnya lamanya audit tenor itu belum tentu dapat menjamin terciptanya pengetahuan bisnis oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan yang diaudit gitu, Pak. Iya, terus? Terus udah Pak, terakhir kemarin kan kesimpulan dan sarannya, ini kesimpulan dan sarannya yang pertama ukuran perusahaannya berpengaruh negatif terhadap jangka waktu audit yang menunjukkan bahwa skala perusahaan yang besar cenderung memiliki jangka waktu audit yang rendah. Ini dikarenakan perusahaan dengan skala besar memiliki sumber daya yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan teknologi yang mendukung sistem informasi akuntansi yang canggih sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan lebih cepat. Yang kedua, profitabilitas pengaruh negatif terhadap jangka waktu audit. Iya. Kan bahwanya ada peningkatan profitabilitas dalam laporan keuangan dapat mempersingkat jangka waktu audit. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung ingin segera mempublikasikan laporan keuangannya. Iya, terus? 3, solvabilitas berpengaruh positif terhadap jangka waktu audit. Itu dapat memungkinkan adanya masalah going concern yang memerlukan audit yang lebih teliti, sehingga auditor akan lebih berhati-hati dalam proses pengauditan laporan keuangannya. Iya, terus? Dan dapat memperpanjang jangka waktu auditnya, Pak. Yang terakhir, audit tenor tidak memiliki pengaruh terhadap jangka waktu audit, yang menunjukkan bahwa jangka waktu audit seorang auditor yang memiliki penugasan cukup lama dengan perusahaan klien belum tentu dapat mendorong terciptanya pengetahuan bisnis yang baik dan justru dapat menyebabkan auditor kurang independen dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, keterbatasan penelitiannya itu saya ada 2, Pak. Yang pertama ini apa spasinya nggak ada 1 spasi, 2 spasi. Iya, Pak. Ya. Kayaknya nih, Pak. Nah, ini keterbatasan yang pertama itu saya hanya pakai perusahaannya properti dan real estate yang ada di BEI. Yang kedua itu penelitiannya hanya fokus terhadap 4 variabel, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan audit tenor. Sehingga sarannya itu yang pertama untuk menambahkan variabel lain sebagai variabel independennya seperti misalnya umur perusahaan atau kompleksitas operasi, komite audit, dan faktor-faktor lainnya. Ya, terus? Terus yang kedua memilih sektor lain seperti manufaktur atau pertambangan yang cukup banyak tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan ke BEI.
Selain itu, sektor manufaktur itu juga perusahaannya yang paling banyak terdaftar di BI, jadi bisa dijadikan pilihan untuk penelitian gitu Pak. Ya, terus? Terus udah Pak, selesai. Ininya daftar pustakanya saya belum gabungin Pak. Ya, itu nanti sekali lagi ya. Perbaiki yang tadi itu ya. Yang ini ya Pak. Ya, itu. Ya Pak, oke Pak. Sama data pustaka ya. Ya Pak. Ya, itu Rita, oke. Ada lagi mau ditanyakan Rita? Udah sih Pak, itu aja. Oke. Kalau nggak ada lagi, berarti tinggal itu kamu perbaiki ya. Iya Pak. Itu dokter sidang sih itu udah ada sidang. Siapa temanmu satu lagi? Aldo Pak. Udah Saya datang belum tanya sih. Kemarin sih dia terakhir Kemarin kamu di udah silakan. Turnitin ya Pak. Udah tangani, udah selesai. Itu Oh, nggak ada beritanya. iya kemarin dia bilang lagi coba itu Turnitin sih Pak. Saya belum nanya lagi. Dia udah. Udah kan, udah selesai kan ya? Udah. Udah. Iya. Beritanya Iya. belum sampai ke saya itu. Udah Oke selesai Pak. kayaknya. Iya. Ya, Ini berarti nanti minggu depan saya bimbingan lagi ya Pak? Bibian langsung daftar aja. Oke Pak. Ya. Kalau Iya. kalau bisa hari biasa nanti bisa jadi waktunya. Biasa kamu daftarnya di Sabtu. Oh, oke Pak. Daftar minggu depan udah daftarnya. Kalau enggak, kamu bisa nggak hari Rabu, Kamis malam sama saya? Ininya Pak? Bimbingan. Bimbing. Biar Jumat kamu daftar. Jumat daftar ya. Ya bisa Pak. Ya. 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 Saya cek sekali lagi ya. Sama lengkap semuanya ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Ingatin saya nanti kamu WA saya ya. Ingatin ya hari Kamis ya. Pak. Ya, oke. Oke, Telita. Kalau nggak lagi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu ya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya Pak. Ya, silakan. Ya, berikutnya siapa nih? Si Okta. Silakan. Silakan Okta. Kalau nggak, saya tutup nih. Kalau nggak ada. Halo, Assalamualaikum.